Salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rori Tamba, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Teologi Bethesda Bekasi, program studi pendidikan agama Kristen, semester 4, dalam memenuhi tugas psikologi perkembangan yang diampu oleh dosen Herlina Soni Sinaga, sarjana hukum, magister pendidikan Kristen. Sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa. The Lord Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors, and let us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. Amen. Saat ini kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 16-22. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Pujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan psikologi perkembangan anak dan remaja, pengaruh terhadap lingkungan sekitar pada usia 10-15 tahun dengan metode adik Simba, yaitu yang menggunakan 5W plus 1H. Yang pertama, what? Apa yang terjadi? Yang kedua, who? Siapa yang terlibat? Yang ketiga, why? Mengapa hal itu terjadi? Yang keempat, when? Kapan hal itu terjadi? Yang kelima, where? Di mana hal itu terjadi? Dan yang keenam, who? Bagaimana hal itu terjadi? Pada saat ini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yang pertama yaitu what? Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu pengaruh lingkungan sekitar terhadap usia anak 10-15 tahun. Yang kedua, siapa yang terlibat? Yang terlibat dalam masalah ini yaitu Sarah, seorang gadis dari pasang suami istri yang mempunyai anak 5. Yang ketiga, why? Mengapa hal itu bisa terjadi? Hal ini bisa terjadi dikarenakan kurangnya perhatian orang tua atau kurangnya kedekatan orang tua terhadap si anak ini atau si Sarah ini, sehingga membuat si Sarah ini terjerumus ke pergaulan, terjerumus ke hal-hal yang tidak baik, atau dengan cepatnya dia terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Yang kelima yaitu di mana hal ini terjadi di kampung saya, di Medan. Yang keempat, kapan hal itu terjadi? Ketika Sarah beranjak di usia sekitar 10-15 ini, atau masih di bangku, waktu dia masih bangku duduk SMP, dia sudah mulai terpengaruh dengan lingkungan sekitar, dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan setiap orang-orang yang ada di sekitarnya, dikarenakan dia juga bergaul dengan orang-orang yang tidak seumuran dengan dia atau yang lebih tua daripada dia. Yang kelima yaitu where, di mana hal itu terjadi. Hal ini terjadi di kampung saya, ada lebih tepatnya ada di Sidikalang. Yang keenam, bagaimana hal itu terjadi? Hal ini terjadi dikarenakan seperti tadi saya katakan bahwa kurangnya perhatian dari kedua orang tua si Sarah ini, sehingga membuat Sarah dia cenderung memperhatikan dunianya di sekitarnya, memperhatikan orang-orang yang ada di sekitarnya daripada meniru orang-orang yang ada di yang ada dekat dia, atau bisa dikatakan keluarga dia, karena
kurangnya perhatian dari orang tuanya karena orang tuanya memiliki kesibukannya mereka sendiri, memiliki pekerjaan mereka sendiri, sehingga kurang memberikan waktu pada si anak ini, sehingga anak ini mudah terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik, bisa dikatakan hal-hal yang negatif. Bahkan juga dia bergaul dengan orang-orang yang tidak sewajarnya, bergaul dengan orang-orang yang tidak sederajat di umuran pada saat itu. Nah, karena kan hal itu Sarah ini atau anak ini terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau pengaruh-pengaruh lingkungan yang kurang baik, sehingga dalam pendidikannya juga kurang baik, sehingga mempengaruhi prestasinya, bahkan pendidikannya ke depannya, bahkan juga sangat mempengaruhi masa depan si Sarah ini. Dan juga sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah ini, sangat dibutuhkan yang terutama itu adalah peran orang tua dalam keluarganya. Ketika orang tua saling bergandengan tangan, saling menopang si anak ini, pastinya si anak ini tidak akan pernah terjerumus ke hal-hal yang tidak baik atau hal-hal yang tidak diinginkan dalam lingkungan sekitarnya, terkhusus di usianya yang masih sangat dini ini, masih sangat mudah dibentuk. Tapi terlepas dari orang tuanya, kalau orang tuanya tidak peduli dengan kehidupannya, pastinya si anak ini juga tidak tahu arah kehidupannya ke depannya akan di mana. Jadi sangat diperlukan peran orang tua dalam menentukan psikologi anak ini, terutama di usia yang masih dini ini, sekitar 10-15 tahun. Demikianlah hasil presentasi saya. Jikalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih saya ucapkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.